Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Jumat sore. Wong Ciping dinilai sebagai pelaku kejahatan narkotika serius sehingga pantas dihukum mati. Vonis hukuman mati dijatuhi atas aksi penyelundupan 862 kg sabu dari Malaysia ke Jakarta yang dilakukan Wong pada awal tahun 2015 ini. Saat itu Wong Ciping menyelundupkan sabu ke Jakarta lewat Kepulauan Seribu melalui jalur laut. Atas kejahatan ini majelis hakim menilai tidak ada hal yang dapat meringankan hukuman Wong. Majelis hakim yang dipimpin M. Arifin juga menolak nota pembelaan dan menilai Wong harus diberi hukuman yang tegas. Melakukan tindak pidana dengan perumpamaan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menerima narkotika jalur satu bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wong Ciping alias Surya Wijaya dengan pidana mati, menyatakan barang bukti 835 bungkus plastik bening berisi kristal mengandung narkotika jenis metamfetamina sabu dengan berat tiap bungkus kurang lebih 1033,57 gram dengan total berat bruto kurang lebih 862,603,1 gram. 42 karung putih berikut travel bag sport watch sambil warna hitam. Sementara itu 5 rekan Wong Ciping menerima vonis hukuman penjara 18 tahun hingga seumur hidup. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum berupa hukuman mati. Kelima rekan Wong Ciping yang telah mendapat putusan adalah Chiu Hon Ming, Syarifuddin Ten Ting, dan Tam Si Leung, serta Siu Chek Fuk. 5 terdakwa ini diadili di sidang yang berbeda dan dilangsungkan sejak hari Rabu hingga Kamis lalu. Kelima rekan Wong menerima vonis hukuman penjara antara 18 tahun hingga seumur hidup. Dalam menyelundupkan sabu ke Indonesia, Wong Ciping dibantu 8 rekannya. Komplotan ini diringkus 5 Januari 2015 di Kalideres, Jakarta Barat dengan barang bukti 862 kg sabu. Pemerintah sejak awal menyatakan tidak akan berkompromi dengan tindak kejahatan narkoba. 2 gelombang eksekusi mati telah dilakukan untuk memberikan efek jera bagi bandar narkoba. Pemerintah sejak awal menegaskan sikapnya untuk tidak main-main dengan tindak kejahatan narkoba. Banyaknya kasus narkoba yang membuat Indonesia masuk dalam kategori darurat narkoba membuat pemerintah mengambil langkah tegas dengan mengeksekusi mati sejumlah bandar narkoba. 18 Januari 2015, Kejaksaan Agung melakukan eksekusi mati terhadap 6 terpidana kasus narkoba. Kelimanya adalah Marco Archer Cardoso Moreira, warga negara Brazil, Namaona Danis, warga negara Malawi, Daniel Anemuo, warga negara Nigeria, Ang Kim Sui, warga negara Belanda, Tran Chi Bithan, warga negara Vietnam, dan Rani Indriani, warga negara Indonesia. 5 diantaranya dieksekusi di Nusa Kambangan dan 1 terpidana dieksekusi di Boyolali. Tidak berhenti dengan eksekusi gelombang pertama, Kejaksaan Agung kemudian melanjutkan eksekusi gelombang kedua. 29 April 2015, 8 terpidana mati kasus narkoba kembali dieksekusi di Nusa Kambangan. 2 dari 8 gembong narkoba yang dieksekusi mati adalah 2 warga negara Australia yang tergabung dalam kelompok Bali Nine. Mereka adalah Andrew Chan dan Miuran Kumaran. Sementara 1 terpidana lainnya yang merupakan warga negara Thailand, Mary Jane Veloso, lolos dari eksekusi karena masih harus mengikuti proses hukum lainnya. 2 gelombang eksekusi yang telah dilakukan sangat mungkin akan kembali dilanjutkan dengan mengeksekusi sejumlah gembong narkoba lain yang telah ditolak gerasinya oleh Presiden. Tim Liputan Metro TV. Kasus dana bansos Pemprov Sumut hingga saat ini juga ditangani oleh KPK dari sisi dugaan suap hak interpelasi. Ya, KPK telah menahan 5 dari 6 tersangka kasus dugaan suap ini. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 5 dari 6 tersangka kasus dugaan suap hak interpelasi DPRD Sumatera Utara. Mereka adalah Gubernur Gatot Pujo Nugroho sebagai pemberi suap,
Sedangkan penerima suap dalam kasus ini yang sudah ditahan KPK adalah Ketua DPRD Sumatera Utara Ajib Shah dan Haidir Ritonga dari fraksi Partai Golkar, Sigit Pramono Asri dari PKS, dan Saleh Bangun dari Partai Demokrat. Seorang tersangka lainnya, Kamaluddin Harahap dari PAN, belum ditahan karena tidak hadir pada saat dipanggil KPK 10 November lalu. Mungkin minggu depan ya, sekitar minggu depan, tapi surat panggilannya sudah dikirim hari ini. Dikirim hari ini? Ya. Per tanggal 10, maaf. Per tanggal 10 dikirimnya? Ya. Ke rumah atau ke kantor yang bersangkutan? Saya kurang tahu. Kurang tahu. Yang paling kita artinya pulang itu akan langsung ditahan atau seperti apa? Kita akan lihat dulu ya, nanti lihat pas waktu pemeriksaannya dulu. Kalau memungkinkan, kemungkinan ditahan juga kali ya? Tergantung kebutuhan penyidik, perkara menjadi kewenangan penyidik. Kasus dugaan suap hak interpelasi ini bermula ketika 100 orang anggota DPRD Sumut sepakat akan melakukan hak interpelasi atau meminta penjelasan pertanggungjawaban Gubernur Gatot terkait laporan keuangan tahun 2013-2014, termasuk diantaranya kebijakan soal dana bansos. Dalam perjalanannya, hak interpelasi batal, diduga karena Gubernur Gatot menggelontorkan uang pelicin sebesar 2,6 miliar rupiah kepada anggota DPRD Sumut. Mario Pasaribu, Jakarta, Metro TV. Kasus suap untuk pengamanan dugaan korupsi dana bansos diduga mengalir kepada anggota DPR RI, Patrice Rio Capella. Rio yang kini sudah ditetapkan tersangka oleh KPK tiba-tiba menderita sakit. Anggota DPR RI, Patrice Rio Capella, mendadak sakit pada Kamis malam. 2 orang dari tim dokter Rumah Sakit Abdi Waluyo Menteng, Jakarta Pusat tiba di gedung KPK guna memeriksa dan memberikan obat bagi tahanan KPK ini. Pada saat keluar rutan KPK, dokter dan asistennya tidak mau berkomentar dan langsung menuju mobil ambulans yang terparkir di depan rutan KPK. PLT pimpinan KPK Johan Budi membenarkan Rio Capella sakit. Rio menjadi tersangka kasus suap 200 juta rupiah dari pemberi suap Gubernur Sumut Nonaktif Gatot Pujonugroho. Suap tersebut diduga diterima anggota Komisi 3 DPR ini untuk mengamankan kasus dugaan korupsi dana bansos yang ditangani kejaksaan. KPU Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta mensosialisasikan pilkada serentak di rumah tahanan Wonosari. Sosialisasi tersebut untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Sekitar 70 tahanan di rumah tahanan kelas 2B Wonosari Gunung Kidul antusias mengikuti acara sosialisasi pelaksanaan pilkada serentak. Komisioner KPU Gunung Kidul Is Sumarsono menyampaikan berbagai materi, mulai dari siapa saja yang menjadi pasangan calon hingga tata cara pemilihan. Menurut pihak rutan, Ardiyana, terdapat sekitar 76 warga binaan yang akan mencoblos di TPS khusus yang disediakan di rutan kelas 2B Wonosari. Selain tahanan rutan diperkirakan akan ada tambahan tahanan dari Polres Gunung Kidul yang akan mencoblos di rutan. Sementara itu, Kapolres atau maksud kami Komisioner KPU Gunung Kidul Is Sumarsono mengatakan jumlah DPT di rutan dimungkinkan bertambah sehingga KPU akan menyiapkan formulir A5 atau formulir pindah pemilih. Tentang informasi tentang pilihan bupati ini kepada warga binaan karena mereka kan tidak mungkin ada kegiatan kampanye calon yang ke dalam sehingga kepentingan kami saya kira pas kalau kami KPU yang kemudian langsung menyasar ke LP ini. Informasi yang kita terima memang masih ada kemungkinan ya ada penambahan bahkan ada yang keluar ya. Hal ini memang diatur di ketentuan boleh saja ya nanti kalau 7 hari sebelum hari H ini kita harapkan ada data pasti dari LP ya. Kemudian nanti kalau yang pemilih yang dari daerah lain atau daerah ini kita buatkan A5 itu, pindah memilih itu. Di waktu Indonesia Tengah, Gunung Barujari menyemburkan asap dengan tinggi 3.600 meter di atas permukaan laut. Arah angin condong ke barat laut sementara gempa tremor terus-menerus terjadi. Jika dibandingkan Jumat sore, ketinggian letusan menurun 400 meter. Hingga Sabtu pagi, debu letusan masih jatuh di sekitar kaldera. Status Gunung Barujari hingga kini masih dalam status waspada atau pada level 2. Mengingat aktivitas vulkanis masih fluktuatif, tim pemantau vulkanologi Sembalu belum bisa menyimpulkan kapan letusan Gunung Barujari akan berakhir.
Upaya pengosongan penambang emas ilegal dari lokasi tambang Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku, Jumat petang diwarnai aksi protes. Para penambang protes penutupan karena merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar. Aksi nyaris ricu ini terjadi saat tim penertiban dari TNI Polri, Pemda, Kabupaten Baru menggelar sosialisasi pengosongan lokasi tambang emas bersama sejumlah perwakilan penambang ilegal di Desa Wamsait, kawasan Gunung Botak, Kecamatan Wayapo, Kabupaten Baru, Maluku. Hal ini dinilai karena memprovokasi warga dan Komandan Kodim 1506 Pulau Buru sempat kesal dengan salah seorang penambang emas tersebut. Jumat ini merupakan hari terakhir bagi penambang meninggalkan lokasi tambang emas ilegal Gunung Botak. Aparat keamanan akan menindak penambang ilegal yang masih berada di lokasi tambang. Pengosongan ini karena makin parahnya kerusakan lingkungan akibat penggunaan cairan berbahaya merkuri dan sianida dalam penambangan emas ilegal ini. Kebanyakan penambang berasal dari kota-kota di Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.